Cek 1, 2, 3. Oh sudah ya. Oke teman-teman, kali ini akan saya membahas ya terkait dengan topik yang lagi hits, yang lagi rame ya, terkait dengan refleksi kompetensi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan, membahas berkaitan dengan apa itu refleksi kompetensi dan bagaimana cara untuk melakukan refleksi kompetensi tersebut. Silahkan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, salam dan bahagia. Oke, langsung saja. Jadi refleksi kompetensi ini adalah sebuah fitur ya, alat yang mana bisa digunakan guru-guru untuk menilai diri sendiri ya, untuk merefleksikan terkait dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, tentunya nanti refleksi kompetensi ini endingnya harapannya pemerintah itu guru-guru nanti bisa mencapai kompetensi guru sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan ya. Dan refleksi kompetensi ini nanti akhirnya itu akan mendapatkan rekomendasi belajar ya, rekomendasi belajar seperti apa ya, nanti kita akan jelaskan teman-teman sekalian ya, dan termasuk tutorial caranya ya. Dan itu adalah pengertian secara singkat, secara sepintas terkait dengan penjelasan lengkap. Teman-teman bisa cek langsung di PMM ya. Dan oke, kita langsung saja bagaimana cara mengakses fitur refleksi kompetensi itu. Seperti biasa teman-teman, silahkan masuk di platform Merdeka Mengajar. Wah, salah omong terus ini. gurukemdikbud.go.id ini ya. Nah, setelah itu teman-teman, seperti biasa, klik di buka PMM di sini dan silakan login menggunakan akun belajar Anda. Nah, klik akunnya dan setelah diklik akun, kita akan ada notifikasi seperti ini. Kita lanjutkan dan pastikan sampai masuk pada PMM-nya ya. Dan di sini teman-teman langsung menuju pada refleksi kompetensi. Nah, di refleksi kompetensi ini teman-teman sekalian, di sini ada notifikasi informasi ya, yang mana pastikan sebelum 30 Januari teman-teman ya sudah dilakukan. Dan nanti untuk kompetensi yang ada di sini ada pedagogi ya, kemudian kepribadian, sosial dan profesional. Nah, kita mulai teman-teman dengan mengklik mulai ini. Nah, teman-teman sekalian ini ya. Nah, sebelum kita lanjutkan teman-teman sahabat semuanya, pastikan teman-teman bagi yang baru melihat channel ini jangan lupa untuk dipencet tombol subscribe-nya terlebih dahulu biar kalau ada video-video update bermanfaat dari saya dari channel ini ya, teman-teman tidak ketinggalan update ya. Oke, kita kembali pada topik refleksi kompetensi ini ya. Jadi teman-teman, di sini dimulai untuk pedagogik ya. Jadi teman-teman harus menyelesaikan pedagogik dulu, kemudian kepribadian, sosial, profesional ya. Nah, pastikan teman-teman untuk menjawab ini wajib ya secara jujur ya, secara real ya. Kalau teman-teman menjawabnya asal ya atau diisi baik semua ya, itu nanti biasanya akan ditolak oleh sistem atau diharuskan untuk mengerjakan ulang ya. Jadi daripada teman-teman sudah kerja capek-capek tapi kerja ulang kan kasihan ya. Jadi sebaiknya pastikan teman-teman siapkan waktu, pikiran, tenaga ya, dan nuansa yang enak nyaman ketika mau mengerjakan ya. Itu. Jadi kita langsung saja mulai demokan di sini, mulai dari kompetensi pedagogik. Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian ya. Sebagai contoh, pertanyaan pertama, saya mencari tahu faktor penyebab perilaku peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Nah, ini teman-teman jawab, apakah tidak pernah, jarang, sering, atau selalu ya. Nah, di sini silakan dijawab sejujur-jujurnya teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman sementara mengerjakan ya, contoh ya, tapi teman-teman capek ya, bisa ada tombol simpan draft terlebih dahulu ya. Nanti jawaban teman-teman tidak akan hilang ya, masih tetap tersimpan teman-teman, jadi jangan khawatir ya. Itu teman-teman sekalian ya. A few moments later. Nah, setelah kita selesai mengisi semua pertanyaannya ya, dan teman-teman silahkan bisa diklik kumpulkan atau cek ulang untuk kembali mengoreksi. Dan perhatikan baik-baik, bila mana teman-teman telah mengumpulkan ya, maka jawaban tidak bisa diubah lagi ya. Nah, ini saya contohkan kumpulkan ya. Dan jika berhasil teman-teman sekalian, nanti hasilnya seperti ini ya. Jawaban berhasil dikumpulkan dan saya mengerti, nanti teman-teman lanjutkan untuk kompetensi berikutnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk kompetensi kepribadian misalkan ya. Kita klik mulai dan selanjutnya kita lanjut klik untuk kepribadian, dan seperti biasa ketika di awal nanti akan ada notifikasi kita diminta untuk mengecek apakah jenjang jabatan
kemudian satuan pendidikan, NIP-nya sudah cocok ya atau belum. Kalau misalkan ada yang salah, bisa diedit terlebih dahulu teman-teman sekalian ya. Jika sudah benar, silakan diklik simpan ya, dan kita mulai untuk mengerjakan refleksi. Ya, di sini ada pengantar ya kata-kata, dan ini kita lanjut untuk klik mulai. Nah, setelah mulai teman-teman silahkan bisa mengerjakan ya untuk refleksinya. Ya, ada 5 halaman kurang lebih, dan silahkan bisa dikerjakan sesuai dengan kepribadian dari teman-teman sekalian. Ini adalah salah satu pertanyaan yang menurut saya bisa mengecoh teman-teman, dan salah satu alasan kenapa teman-teman harus fokus, ya ini ada pertanyaan-pertanyaan seperti jebakan ya, dan kalau teman-teman salah menjawab, nanti pasti akan diminta untuk mengulangi. Salah satu semboyan, berarti ini benar teman-teman, jadi kita isi sangat benar gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh dengan pertanyaan-pertanyaan istilahnya sisipan gitu teman-teman. Nah, ini juga contoh pertanyaan pengecoh teman-teman ya dalam refleksi kompetensi. Terdapat 7 hari dalam 1 minggu adalah pernyataan yang benar ya. Nah, ini teman-teman jangan sampai salah ya. 7 hari dalam 1 minggu ya, ini kan benar ya. Kalau teman-teman kurang fokus akan terkecoh ini teman-teman ya. Itu. Dan bila mana sudah, silahkan juga kita bisa klik kumpulkan. Nah, bila mana terjadi seperti ini teman-teman, ulangi refleksi dari awal. Jadi ini dianggap teman-teman menjawabnya kurang sesuai, atau ada pertanyaan yang ya intinya dianggap kurang menjawab sesuai ya, itulah. Jadi jawabnya masih sembarangan lah. Jadi harus diminta untuk mengulangi teman-teman ya. Jadi silahkan diklik ulangi refleksi dari awal ya. Kita akan mulai lagi. Dan ini sudah berhasil, kita klik lagi saya mengerti, dan kita lanjutkan untuk kompetensi berikutnya. Untuk kompetensi sosial. Dan kita mulai. Dan ini jika sudah selesai, kita klik selanjutnya dan kumpulkan. Nah, berhasil dikumpulkan, dan kita lanjut lagi untuk poin terakhir ya. Kita lihat. Dan ini sudah selesai, dan kita klik selanjutnya dan kumpulkan. Nah, jawaban sudah berhasil dikumpulkan, dan kalau sudah kita klik saya mengerti, dan kita akan diarahkan pada level minimum ya, yang juga bisa kita lihat ya level-levelnya di sini teman-teman ya. Nah, ada levelnya, level minimumnya di sini teman-teman bisa lihat ya. Dan ini adalah hasil refleksi kompetensi ya, yang teman-teman nantinya akan kerjakan. Dan sebagai contoh yang telah saya kerjakan, ada 1 poin ya kompetensi yang mana masih perlu ditingkatkan. Nah, cara membacanya begini teman-teman, tinggal kita pilih, kemudian nanti akan ada rekomendasi teman-teman ya. Nah, rekomendasi ini sebagai contoh adalah keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pembelajaran. Dan nanti tentu di tempat teman-teman pasti akan berbeda. Nah, enaknya nanti di sini ketika kita pilih akan ada rekomendasi ya, rekomendasi belajar, misalkan tingkatkan capaian dengan mengikuti pembelajaran ragam pelatihan mengenai keterlibatan orang tua, kemudian ragam inspirasi keterlibatan orang tua ya. Dan ini yang bisa kita manfaatkan ya sebagai hasil refleksi untuk pengembangan diri, untuk pengembangan kompetensi kita sebagai guru untuk menjadi guru yang berkompeten ya, sesuai dengan perdirjen yang ditentukan atau sesuai dengan ya norma-norma yang peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Jadi seperti itulah teman-teman sekalian, bagaimana refleksi kompetensi telah kita lalui dan kita kerjakan teman-teman sekalian ya. Jadi pada intinya refleksi kompetensi ini menurut saya pribadi sangat bagus untuk mengingatkan kita sebagai pendidik agar senantiasa reflektif, senantiasa merefleksikan diri terhadap apa yang selama ini sudah kita lakukan, apa yang selama ini sudah kita kerjakan, dan apa saja yang selama ini telah kita berikan baik kepada sekolah, orang tua, dan lebih khusus adalah kepada murid. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan bila mana ada pertanyaan, komentar, silahkan tinggalkan di komentar. Jangan lupa di like agar kita juga semangat, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru. Sekian, sampai jumpa.